Kalau kita tahu kan bahwa sekarang kan banyak platform investasi ya. Iya. Nah, itu kan adalah menggunakan instrumennya keuangan. Tapi kalau ini instrumennya adalah sektoril dan ini adalah hewan ternak. Kalau dulu kan ada Tamagotchi ya. Oh iya, wah, oke. Kita mau kasih experience itu nanti dengan adanya IoT tadi kan bisa diketahui ini sapi suhunya berapa sih, kemudian detak jantungnya berapa, terus lagi ngapain sih, ada predictive activity di situ sapinya, terus ada moodnya, ini moodnya lagi bagus atau enggak. Nantinya maskapai insurance ini yang akan menjamin sapinya. Pada saat customer membeli paket usaha ternak sapi atau ternak domba di kita, itu nanti akan mendapat 3 dokumen tadi. Kemudian nanti di aplikasi kita, di web kita, itu nanti sapinya bisa dipantau melalui CCTV. Kalau buat orang urban yang tinggal di kota kan sebetulnya kita udah mendaftar di Gupo, jadi usernya Gupo kan anytime bisa ke kandang, dan itu kan kalau ngajak keluarga kan menarik ya. Senang sekali karena hari ini saya sudah kedatangan sosok yang luar biasa. Beliau adalah founder dari Ternak Digital. Penasaran ya? Saya juga penasaran. Oke, kalau gitu kita langsung aja tanya-tanya kepada yang punya peternakannya. Oke, lah itu Pak Arya Wicaksana. Halo. Hai. Bayangkan, kamu bisa berternak di dalam handphone. Tidak perlu lahan, tidak perlu bau, tidak perlu kotor, dan yang pasti tidak perlu repot urus ini dan itu. Emang bisa? Kenalan yuk dengan Gupo Mobile. Aplikasi berternak online yang dilengkapi dengan 24-hour CCTV, wearable device yang menjamin hewan ternakmu terkontrol dengan aman, inventory yang di-cover asuransi, sehingga hewan ternakmu terlindungi. Ada feedlot, akikah, dan kurban. Gupo, mudah dan aman. Semua bisa ternak. Go and get it on Google Play Store. Bagus Mary, apa kabar? Baik, Halo. ternyata masih muda. Aku panggilnya Mas Arya berarti ya. Oke, boleh, bebas. Bebas ya. Oke. Jadi kalau Pak ketuaan ya. Tetap jiwa muda, semangat Tetap jiwa muda. Semangat muda. Yes. Karena kan semangat digital. Semangat digital. Walaupun sebenarnya sepak terjangnya sudah cukup lama ya. Iya. Tapi sebelumnya di perbankan. Iya, sebelumnya saya di perbankan, jadi kurang lebih sekitar 11 tahun saya di perbankan, 12 tahun, kurang lebih 12 tahun saya di perbankan. Kemudian kita buat suatu platform yang memang platform Gupo ini adalah platform untuk usaha ternak. Ya ini kalau kita tahu kan bahwa sekarang kan banyak platform investasi ya. Iya. Nah, itu kan adalah menggunakan instrumennya keuangan. Tapi kalau ini instrumennya adalah sektoril dan ini adalah hewan ternak. Oke. Betul. Oke. Seperti itu. Tadi ya ternak digital ya. Digital. Dan namanya Gupo. Gupo.id. Gupo.id. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu nih karena kan ternak digital, tapi kan ini sebenarnya bukan investasi. Ya, jadi memang dasarnya itu adalah jual beli. Ya, dasarnya kita platform itu adalah platform Gupo.id. Mungkin start dulu dari namanya Gupo. Oh iya, kenapa namanya Gupo? Gupo itu bahasa Sanskerta. Itu kandang hewan ternak. Oke. Jadi harapannya itu kita adalah sebuah platform yang di dalamnya itu adalah kita mengelola hewan-hewan ternak. Di sini kita mulai dari sapi dan domba itu untuk penggemukan. Dan di sini kenapa sih tadi kita bukan investasi? Jadi sebetulnya kita adalah akadnya jual beli di awal. Jadi akad jual beli, sapinya atau dombanya, hewannya itu adalah milik customer kita. Oke. Nanti dititipkan di kita. Oke. Nah, jadi bisa situ, saya mau beli, ya berarti itu jadi milik saya tapi dititipkan di betul, Gupo. Betul. Jadi kan kita beli kalau kita masuk ke penggemukan ini kan adalah hewannya itu bakalan itu yang hewan siap untuk digemukan. Oke. Iya, kalau sapi itu dari umur 1,5 tahun sampai 2,5 tahun. Itu dia siap-siap untuk digemukan. Nah, dari situ ada harga paketnya. Harga paket itu sudah termasuk dengan biaya pengelolaan selama 3 bulan ke depan. Oke. Jadi di situ. Jadi nanti hewannya digemukan, kita fokus ke ADG. Nah, ADG itu apa? Average daily gain. Oh, oke. Jadi sebetulnya itu tadi yang kita jelaskan. Kenapa sih kita
Bukan investasi, karena kita fokusnya itu adalah di ADG, average daily gain tadi. Jadi average daily gain itu kita ada 3 kategori. Yang pertama minimum, medium, maksimum. Jadi minimum itu kita ada di kenaikannya adalah 1 kilo per hari. Wow, 1 kilo per hari? 1 kilo per hari. Itu apa, sapi berarti ya? Sapi. Oke. Tapi secara teoritisnya harusnya itu bisa sampai mencapai 2,3 kilo per hari. Tapi ya kita di sini titik minimumnya itu tidak lebih dari tidak kurang dari 1 kilo. Gitu. Jadi minimum 1 kilo, mediumnya itu 1,1, maksimumnya 1,15. Oke. Jadi ada 3 kategori tadi. Kita fokusnya di situ. Kadang-kadang kan user menanyakan, ya 1 kilo sampai 1,15 equalnya berapa persen sih? Nah kan kadang-kadang mereka pengen tahu ya, kalau namanya kan kalau orang beternak itu kadang-kadang kalau dari teman-teman dari user ini menanyakan, gue pengen persenannya aja deh, berapa deh langsung. Nah itu equalsnya minimum di 1,8% per 3 months sampai dengan maksimum di 3,4% per 3 months. Oke. Coba ya, izinkan saya mencoba untuk lebih mengerti dari orang awam yang tidak terlalu mengerti tentang dunia peternakan. Karena saya taunya ternak, ya udah paling kan ya buat dipelihara, udah gitu habis itu ya dijual ya kan, dan jadi bahan-bahan makanan gitu kan contohnya. Oke, jadi sebenarnya seseorang itu ketika dia membeli ternak itu tujuannya adalah supaya nanti bisa dijual. Bisa digemukkan kemudian dijual. Oh, digemukkan dan dijual. Oke, karena harga ketika pas lagi di awal dan ketika dia udah gemuk ya pasti berbeda ya. Semakin ada gemuk tambah. Ada nilainya. Betul. Oke, dan makanya tadi tergantung tuh, kalau misalnya gemuknya makin lama makin cepat ya berarti sebenarnya kalau dia menjual return hasil yang dia beli dan dia jual itu pasti akan jauh lebih tinggi, lebih besar. Oke. Biasa berapa lama berarti orang beli terus akhirnya dijual? Jadi paket kita itu dalam kontraknya dijual beli itu kita selama 12 bulan. Oke. Miss Mary. Jadi selama 12 bulan ini itu terdiri dari 4 cycle. Miss Mary. Cycle reguler sama satu lagi cycle kurban. Jadi kalau cycle reguler itu minimum tadi kita ada 3 kategori tadi, 1,1 kilo dan 1,15 maksimum. Nah, itu kalau di reguler itu untuk minimumnya kurang lebih 1,8%. Mediumnya di 2,4%, maksimumnya di 3,4%. Itu kalau untuk yang reguler. Tapi dalam 1 tahun kan ada fase kurban. Nah, di fase kurban ini karena nanti kenaikannya itu kan pada saat sapi mau memasuki fase dijual di fase kurban, harganya kan naik. Jadi yang tadinya kita beli karena harga rata-rata dari normal dan hari kurban aja pasti udah jauh lebih meningkat ya. Betul. Contohnya kalau sebelum kurban nih kita piara nih 3 bulan sebelum kurban itu harganya kurang lebih sekitar 50.000 sampai 53.000 per kilo hidup. Nah, ketika dijual pas kurban itu bisa mencapai 68.000. Oh, oke. Jadi di fase kurban ini selain tadi mendapat kenaikan ADG yang kurang lebih kalau 1 kilo itu kalau 85 hari di fase kurban 85 kilo plus ada fluktuasi harga di situ. Jadi di fase kurban returnnya minimum di 8,8. Wow, oke. Ya, maksimumnya di 10,4. Jadi di situ ada bonusnya lah, ada bonus fase siklus kurbannya di situ. Iya. Berarti orang udah mulai bisa ngitung nih kalau gitu kurbannya kapan, terus gitu dihitung mundur kira-kira kapan ya saya mulai beli ternaknya dan mulai digemukin. Betul. Gitu terus, ya. Kenapa sih kok kita ikat selama 1 tahun nih, selama 12 bulan tadi? Iya. Nah, kekhawatirannya kalau kita nggak ikat selama 12 bulan, orang kan kecenderungannya, saya mau fase yang kurbannya aja deh biar returnnya lebih tinggi. Nah, kita sangat menghindari itu. Makanya ini kita ikat selama 1 tahun. Jadi 1 tahun tadi kurang lebih ada 12 bulan, ada 4 siklus, kita ambil 3 bulanan siklusnya. Pada saat 3 bulan sapinya sudah sesuai untuk dijual, jadi ada kenaikan kurang lebih 100 kiloan kurang lebih, itu dijual, itu nanti dibelikan sapi baru. Jadi kalau deposito itu ada automatic rollover. Miss Mary. Jadi kalau bunganya nggak mau diambil ya udah lanjut aja putar lagi gitu kan kalau di deposito. Tapi kalau di kita principal rollover. Jadi interestnya bisa diambil. Jadi marginnya itu bisa diambil. Jadi after 1 siklus selesai,
prinsipalnya diputar lagi untuk beli inventory baru, sapi baru, marginnya itu bisa diambil oleh customer. Oh, oke. Berarti sebenarnya penjual belinya atau proses penggemukan itu dalam waktu 3 bulan biasanya udah mulai bisa dijual ya, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya memang bisa diuangkan dan sudah bisa dijual, ya udah berarti kalau gitu prinsipalnya dibelikan lagi karena kan masih nunggu lagi nih siklus berikutnya. Terus sisanya ya udah itu udah bisa dinikmati. Iya. Jadi marginnya udah bisa dinikmati. Tadi margin yang 1,8 sampai 3,4 untuk yang reguler tadi bisa diambil sama customer. Tapi nilai pokoknya akan kita roll over lagi ke dalam bentuk sapi baru atau nanti domba baru gitu. Oke, ya menarik ya. Ini saya baru pertama kali mengerti dan mengetahui tentang hal ini. Dan ini kan real ya, maksudnya kan memang sapinya memang sapi beneran. Sapi beneran. Dan kalau saya beli itu saya belinya satu sapi atau patungan? Oh, satu sapi berarti ya. Nah, jadi sebetulnya tadi yang Miss Mary katakan tadi ya, sebetulnya awalnya kita mau konsepnya itu beberapa orang ya, satu sapi beberapa orang atau sistem crowdfunding lah. Tapi nanti kan kita kan slogannya adalah peternak digital. Jadi nanti nggak kena nih Miss, sapinya mana itu sapi saya tapi punya 4 orang atau punya 5 orang, tapi kan nggak kena Miss. Jadi akhirnya kita satu sapi adalah milik 1 orang, 1 domba milik 1 orang. Iya. Gitu. Dan susah juga ya kalau punya banyak kan nanti kalau misalnya saya nggak mau jual atau mungkin saya boleh nggak mereka atau harus dijual? Gimana? Jadi di kita itu nanti pengelolaannya pada saat customer beli paket usaha ternak sapi di kita itu sudah mengkuasakan untuk penjualannya pun nanti ke kita yang kelola. Oke. Ya, karena kan di sini kita yang mengelola dari sisi upstreamnya sampai ke downstreamnya ini kita bentuk satu ekosistem sih, Miss Mary. Jadi kita kan ada proving ke customer bahwa akan mendapat 1,8 sampai dengan maksimum di 3,4 kalau reguler. Nah sebetulnya kan ini yang kita jaga. Kita bisa jaga ini, otomatis kita juga akan maintain dari sisi off-takernya, gitu. Jadi off-takernya ini kita sudah ada dan itu sudah terjamin di situ. Jadi berapapun nanti yang ada di kandang kita itu akan di off-take. Karena memang sudah ada pembeli regulernya lah ya. Iya. Jadi sebenarnya ya tinggal terima beres aja, ikutin cycle-nya. Betul. Karena kan ada juga pertanyaan, kenapa sih kok Gupo nggak bikin sendiri aja? Kenapa harus ada campur tangan dari masyarakat nih? Kenapa harus mengajak masyarakat gitu untuk masuk ke sini gitu kan? Gemukin sendiri, jual sendiri kan keuntungan sendiri. Betul. Sebetulnya itu yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 12 tahun ke belakang, Miss Mary. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Jadi di sini dengan kapasitas kita kandang yang existing kita ada 1.200 kapasitas ekor sapi. Nah di situ kan kalau kita menggunakan capital sendiri kita nggak akan bisa meleverage nilai sapinya, jumlah sapinya tadi. Sementara tujuan kita itu adalah untuk meningkatkan populasi sapi di Indonesia yang nanti akan berimpact terhadap harga daging. Jadi tujuannya itu. Jadi dengan meningkatnya populasi sapi nanti meningkat pula ketersediaan daging dan itu juga supply and demand-nya berarti harga akan lebih murah dan nanti kedepannya daging itu akan bisa dinikmati setiap masyarakat Indonesia. Tujuannya ke situ. Jadi kenapa sih kok Gupo mengajak masyarakat untuk terlibat ya tadi kita untuk meleverage jumlah sapinya. Kalau di kita punya 1.200 ya segitu-segitu aja pasarnya gitu. Kita nggak akan bisa memberikan impact terhadap jumlah populasi gitu. Kalau masyarakat masuk otomatis kan nilainya juga ada percepatan dan pertumbuhan bersama. Betul. Berarti sebenarnya sebelum ada Gupo ini memang sudah ada peternakannya. Sudah ada. Dan memang itu sudah dilakukan ya. Iya, sudah dilakukan. Jadi memang berdasarkan riset kita tadi kita bisa mengkategorisasikan minimum, medium, maksimum tadi. Minimum di 1 kilo secara historical kita pun seperti itu. Itu bisa milih mau yang medium atau yang medium, minimum, medium, maksimum. Minimum, medium atau maksimum. Itu apa treatmentnya beda-beda atau? Enggak. Jadi sebetulnya gini, ini kan sapi itu kan adalah makhluk hidup, Miss Mary. Jadi ini depend on si nafsu makan sapinya sebetulnya.
Berarti ini proyeksi lah ya. Iya, jadi proyeksi. maksudnya tergantung, of course semua treatmentnya kita tetap kasih makan Tetap semua sama, sapinya tetap yang sama, sama, ya yang kan. sama. Jadi tetap kita treatment sama. Betul. Hanya saja ini berarti sebenarnya kayak targetnya segini nih, targetnya Iya, medium. iya. Tapi kalau misalnya kurang dari target ya setidaknya minimum seginilah. Iya. Kalau melebihi kira-kira maksimum seperti inilah. Betul. Gitu. Ya sama lah kalau Iya, saya iya, dikasih makan sehari 3 kali, mungkin saya naiknya bisa 30 kilo gitu. Tapi mungkin Miss Mary beda nih gitu kan. Nah, mungkin seperti itulah kurang lebih. Iya. Karena gennya kan beda nih gitu. Betul. Oh iya benar ya. Karena kan Iya. setiap hewan beda-beda ya. Tadi Betul, nafsu makannya nafsu berbeda, makannya moodnya juga mungkin beda-beda, beda. gitu. Terus juga dari gennya juga mungkin kalau makan sedikit dia bisa langsung gemuk gitu. Ada iya, yang makan iya. sedikit tapi dia kurus-kurus aja gitu Iya. kan. Hampir sama kayak manusia sih sebetulnya. Menarik ya. Iya. Menarik. Jadi yang kita garansi itu adalah 1 kilo 1 hari ekivalen dengan kalau kurang lebih sekitar 95 hari itu 1,8% itu yang kita garansi. Oke. Tapi nanti lebih dari itu kita nggak bisa declare berapa karena Iya. tadi berdasarkan tadi nafsu makannya gitu. Iya, dan ini pun juga berdasarkan track record ya, Iya, yang memang track karena record, sudah ya. ada peternakannya selama Ya, kurang lebih 12 tahun. Iya. Oke, berarti tadi peternakannya apa gitu? Apakah sapi aja atau? Kita ada sapi dan ada domba. Jadi sebetulnya dan kita yang jalan itu sapi dulu kemarin. Hmm. Karena kan kita baru rilis tuh tanggal 27 November platformnya nih. Ya, kita kemarin itu 27 November 2021 ya. Iya, kita masih kurang lebih masih prematur lah, Miss Mary. Jadi kita kemarin launching itu sekaligus kita bekerja sama dengan salah satu bank pemerintah daerah Jawa Barat ya. Kemudian di situ juga kita ada salah satu maskapai insurance yang nantinya maskapai insurance ini yang akan menjamin sapinya. Jadi kalau sapinya mati, sapinya hilang, sapinya potong paksa, nilai pokoknya itu dijamin. Oh, oke. Jadi misalnya kan nggak ada yang bisa mengendalikan dong. Iya. Misalnya kalau tiba-tiba ada wabah atau tiba-tiba sapinya Sapinya sakit jantung gitu misalkan sakit. atau hilang mungkin Iya, itu gimana resiko oleh kita, pembeli atau? nanti kita transparan, Miss Mary. Jadi pada saat nanti customer beli paket peternakan di kita, itu akan mendapatkan akte jual beli, kemudian sertifikat kepemilikan sapi. Satu lagi adalah polis insurance atas sapinya. Jadi sapinya diasuransikan ya? Sapinya diasuransikan. Dengan tadi saya sampaikan ada salah satu maskapai insurance yang kemarin kita coba riset ya bersama mereka dan akhirnya mereka mau mengcover pertanggungan atas resikonya dari situ, dan kita bisa memberikan suatu kenyamanan ya kepada customer bahwa nanti terjadi sesuatu terhadap sapinya, nilai pokoknya itu dijamin. Oke, nilai pokok itu berarti nilai awal belinya ya? Nilai awal belinya. Oke. Menarik loh ini. Iya, apakah ini juga salah satu hal yang membedakan antara ternak digital dan ternak biasa? Iya. Jadi sebetulnya kalau ternak biasa itu kan beternak kan sudah banyak sekarang ya. Kalau ada yang beternak, lokasi peternakannya misalkan di Banten. Nah, kita titip uang di sana, sudah mereka yang mengelola dan kita nggak tahu nih reportnya gimana kan dari situ. Nah, kalau di Gupo beda. Jadi di kita itu pada saat customer user kita membeli paket usaha ternak sapi atau ternak domba di kita, itu nanti akan mendapat 3 dokumen tadi. Kemudian nanti di aplikasi kita, di web kita, itu nanti sapinya bisa dipantau melalui CCTV live 24 jam. Jadi saya dapat sapi beneran dan memang itu kepemilikan saya dan bisa dipantau. Bisa dipantau. Oke, pakai CCTV. Iya. Lucu banget. Iya. Berarti di peternakannya setiap kali ada kamera dong? Ada kamera. Kemudian ya? kita pakaikan kalung. Kalung IoT. Jadi nah ini yang misi kita ke depan ini, visi kita ini adalah gimana caranya, kalau dulu kan ada Tamagotchi ya. Oh iya, wah, ini kayaknya milenial nggak tahu kayaknya ya. Kita sejaman ya. Tamagotchi itu dulu yang ini dari telur virtual terus kita ngeliat jadi ayam, ya kan. Betul. Nah itu kita mau kasih experience itu, Miss. Kita mau kasih experience itu. Nanti dengan adanya IoT tadi kan bisa diketahui ini sapi gue nih suhunya berapa sih, kemudian detak jantungnya berapa, terus lagi ngapain sih, ada predictive activity di situ sapinya, terus ada moodnya, ini moodnya lagi bagus atau enggak. Oh iya? Gimana bisa tahu indikatornya moodnya bagus atau enggak? Ya kita ada algoritma yang ngebaca gerakan otot tubuh. Wow.
Menarik ya. Iya, Iya. jadi penasaran. Di mana nih peternakannya sebenarnya? Kita ada lokasinya? 5 site, Miss. Yang pertama di Jatinangor di Bandung, kemudian masih di daerah Kabupaten Bandung di Cikalongwetan, kemudian di Subang, Jawa Barat, kemudian satu lagi di Cilegon. Oke. Jadi nanti di situ ketika nanti customer kita beli, di situ ada lokasi kandangnya di mana. Iya. Dan kapanpun dipersilakan untuk mau datang, ya. ngejenguk boleh gitu ngejenguk ya. Boleh. Karena kan di situ ada identity ya. Identitinya kan dari eartag tuh. Iya. Ini eartag misalkan 010 punya saya nih gitu. Coba dong saya mau lihat ke sana gitu. Bisa. Iya. Ya, siapa tahu kita take care jadi lebih gemuk. Iya. Lucu sekali, menarik sekali. Iya. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang apa ya? Dengan mengikut sertakan atau menjadi bagian dari Gupo, itu akan bisa mendapatkan potensi return. Kayak tadi kan yang tadinya mungkin sekitar 1,8 atau bahkan 8% gitu kan, bervariasi tergantung performance dari sapinya ini. Oke, nah tapi banyak orang kadang-kadang kan sekarang kalau mendengar wah return investasi itu kadang-kadang udah parno lah gitu. Duluan gitu kan. Nah jadi apakah ini platform investasi atau sebenarnya ini bukan platform investasi? Kita menyebutnya ini kita platform beternak online. Oke. Gitu. Jadi kita nggak kasih ya karena pertama apapun itu bentuknya ya. Mungkin ada persepsi orang beda-beda ya. Ada yang bilang bahwa ini adalah investasi gitu. Tapi di sini kita bilang bahwa ini bukan investasi karena ini adalah murni adalah platform jual beli. Kebendaannya ada dan kita pada saat customer beli ke kita, beli bakalannya kemudian menitipkan ke kita untuk diurus. Oke. Diurus selama kurang lebih 95 hari tadi, satu siklus satu fase itu ya selama 3 bulan. Iya. Nah nanti kita fokusnya bukan bagaimana kalau kita berbicara masalah investasi kan ada treasury di situ yang ini dana ini mau saya kemana ini, ke capital market kah atau kemana. Kita enggak, karena kita fokusnya betul-betul fokus di peternakan. Bagaimana kita betul-betul fokus ini untuk meningkatkan ADG, formulasi makanan apa sih yang pas buat si hewannya ini. Kita fokus ke situ. Jadi kalau dikatakan ini platform investasi ini bukan, tapi ini adalah platform peternak secara online. Ternak digital tadi ternak digital. Oke. Kira-kira berapa sih harga satu sapi? Jadi penasaran. Jadi range-nya itu dari 18,5 sampai 23 juta. Oke, untuk satu sapi ya, 18,5 sampai 23 juta. Iya, itu tergantung dari beratnya. Kita startingnya dari 250 sampai 370 kilo untuk bakalan. Oke, lalu kalau itu berarti bisa beli langsung cash atau jadi nanti kita belinya nanti akan store-nya melalui rekening virtual account. Jadi nanti masuk bisa cek di gupo.id atau bisa di-download di Play Store. Kita baru di Play Store sih, baru di Android. Kita iOS-nya lagi on proses kita masuk ke situ. Oke. Berarti selama tadi setelah 95 hari terus dijual, keuntungannya bisa diambil, modalnya dibeli putar lagi. Oke, dan ini siklusnya 4 kali, berarti sampai 1 tahun ya? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun berarti abis itu selesai. Habis itu selesai. Apakah nanti dia mau di renewal kontraknya? Silakan gitu. Oke. Atau ya udah selesai aja dulu semuanya. Saya ambil semua gitu. Iya. Kalau di tengah-tengah nih misalnya pembelinya, wah tapi saya butuh uang nih, bisa nggak saya jual aja deh gitu, nggak uangnya nggak diputar lagi. Kalau dia butuh uang itu gimana? Bisa. Jadi kan ini urgensi dari customer kan berbeda-beda ya guys ya. Jadi sebetulnya lebih optimal apabila misalkan nih saya di fase kedua misalkan, fase kedua di bulan ke-2 misalkan. Kan harusnya dia di bulan ketiga baru bisa kan. Saya mau coba withdraw deh. Nah sebetulnya itu bisa saja. Namun sayang kalau ini kan sisa 1 bulan. Sisa 1 bulannya. Jadi dia nggak bisa dapat margin. Tapi kalau tetap urgensinya perlu, ya bisa kita buyback nanti sapinya. Tapi marginnya, walaupun belum waktunya untuk dijual, tapi kalau yang perlu di buyback sama Guponya sendiri. Sama kita sendiri. Nanti kita buyback sapinya itu. Baik sekali ya. tapi ya risikonya tadi marginnya nggak akan dapat di bulan berjalan. Iya, berarti mirip sama deposito ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya belum jatuh tempo diambil, ya udah bisa sih, tapi kan nggak dapat. Iya, betul. Ya kurang lebih hampir sama seperti itu. Iya, berarti hampir dibilang sebenarnya ini apa ya? Sangat minim resiko. Apakah seperti itu? Kalau sangat minim resiko, ya namanya resiko ada aja ya, Miss Mary. Kalau resikonya
Pertama tadi kalau mati itu kan sudah ada cover. Kalau misalkan sakit juga ada cover dari kita bekerja sama dengan insurance tadi. Nah, kemungkinan kelemahannya atau menjadi salah satu resikonya pada saat nanti sapinya mati atau sapinya potong paksa di bulan kedua atau di tengah fase dia berjalan, pokoknya kembali. Tapi 2 bulan saya nggak dapat apa-apa nih dari investment saya gitu. Itu adalah resikonya sih sebetulnya. Tapi setidaknya modal kembali. Modalnya kembali. Betul. Hanya uang saya selama 2 bulan, nggak jadi apa-apa gitu. 20 juta harusnya 2 bulan dapat bunga, kalau di bank ya kurang lebih sekitar 0,5 gitu kan kalau di break per bulannya. Ini kita nggak dapat apa-apa gitu. Itu aja sih resikonya. Tadi kan Mas Arya nyebut berarti ada beberapa paket-paket ya? Iya. Paketnya tuh seperti apa misalnya? Jadi paket yang kita jual itu yang pertama adalah paket usaha ternak sapi. Jadi di situ kurang lebih selama 1 tahun dengan per siklusnya kurang 4 lebih kali tadi ya? 4 kali 3 bulanan. Sama satu lagi paket usaha ternak domba. Ya, paket usaha ternak domba dengan nilai yang lebih terjangkau ya, nilai harga yang lebih terjangkau. Itu kurang lebih kontraknya kita ikat selama 6 bulan saja. Lebih pendek ya? Ya, lebih pendek. Iya. Kalau sapi kan tadi harganya sekitar 18-an sampai 23 juta. Kalau domba? Kalau domba 1,8 sampai 2,5 juta. Oh, wow, terjangkau sekali. Iya, terjangkau. Jadi mungkin kalau nanti teman-teman yang mau coba nih experience gitu ya dengan Gupo, cobain dulu deh di awal. Ya saya saranin coba deh ke domba dulu gitu. Kalau sapi masih terlalu harganya masih terlalu tidak memungkinkan. Terlalu gitu. besar ya, terlalu mungkin besar. ya. Iya, dan itu bisa pilih sendiri ya. Jadi saya bisa pilih mau domba yang mana. Iya, bisa pilih sendiri, nanti ada di situ ada nomor IRT, kemudian spesifikasi berat dombanya ada semua di situ. Iya. Sama sapinya pun nanti seperti itu. Iya. Menarik sekali ini. Iya, dari mana dapat ide gitu untuk membuat semua ini? Iya. Ya awalnya tadi kita sudah ada existing peternakan kita ya di teman-teman kita. Ini gimana sih caranya meleverage ini? Kemudian saya kan basicnya di perbankan. Terakhir saya pegang di digital banking salah satu bank swasta, dan di situ kita banyak berpartner dengan peer-to-peer lending. Kemudian ada perusahaan-perusahaan agregator asuransi yang seperti itulah model-modelnya. Tapi di sini kok kita melihat belum ada ya satu platform yang memang fokus terhadap hewan ternak, terhadap sektor real. Padahal ini kan bisnis yang menjanjikan ya. Sebetulnya kebutuhan daging itu kan keberlangsungannya kan terus-terusan gitu. Apalagi di Indonesia kan. Apalagi di Indonesia gitu, dan ada gapnya kan. Iya, betul. Ada gapnya. Ternyata jumlah populasi sapi di Indonesia itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan daging. Dan gapnya ini sekarang itu masih dari impor, Miss Mary. Kenapa sih kok kita nggak berdikari sih gitu? Kita nggak bisa meningkatkan populasi sendiri. Kenapa harus tergantung dari impor gitu? Nah itu yang jadi kita coba merumuskan, dan karena saya dan teman-teman basicnya dari perbankan, bagaimana kita bisa mempresentasikan suatu produk ini yang mempunyai value. Ya akhirnya kita ramu, kita bikin ekosistemnya, akhirnya kita create Gupo. Iya, kreatif ya. Karena kan ya again, maksudnya kalau misalnya di Indonesia sendiri yang namanya peternakan itu kan masih banyak potensinya. Betul. Ya kan, maksudnya dan masih banyak yang bisa dikembangkan. Betul, hanya saja kadang-kadang untuk orang yang di kota gitu ya, seperti setiap hari kita ngelihatnya gedung betul, yang taunya betul. Makanan jadinya gitu kan. Ketika iya. kita bilang usaha ternak, ya menarik sih tapi nggak tahu caranya. Iya. Dan mau ada di mana juga gitu. Iya. Nah jadi dengan adanya ini yang memberikan kesempatan sehingga ya bisa mengembangkan dan menjadi bagian dari ya usaha peternakan itu ya. Iya, betul. Iya, jadi kalau buat orang urban yang tinggal di kota kan sebetulnya nanti kalau ketika kita udah mendaftar di Gupo, jadi usernya Gupo, kan anytime bisa ke kandang, dan itu kan kalau ngajak keluarga kan menarik ya. Jadi ajak anak tuh yuk lihat domba, yuk lihat sapi kan gitu kan. Ini sapi saya loh. Nah, ini sapi saya nih yang saya ternakin, yang ada di aplikasi nih, ada di web gitu. Tapi memang terbuka untuk dikunjungi. Terbuka untuk dikunjungi. Silakan. Oke. Ya memang itu dari bagian dari transparansi yang kita berikan kepada calon customer gitu. Kalau misalnya saya customernya nih, saya beli domba, saya kunjungin gitu kan. Terus saya
aduh lucu ya gitu, udah saya beli aja deh sendiri gitu. Itu boleh nggak tuh? Maksudnya apakah boleh membeli dalam arti misalnya kayak misalnya pas lagi kurban kebetulan nih misalnya dia ya udah kalau gitu pakai sapi yang udah saya gemukin aja, jadi daripada dijual ke keluar yang memang mungkin udah deal, bisa nggak sih sebenarnya customer juga membeli dari Gupo? Bisa bisa sekali, karena kan memang pada fase kurban itu ada memang dari user-user kita yang bilang kita sudah punya sapinya nih, kita boleh ambil sapinya, boleh nanti kita ada hitung-hitungannya. Berarti bisa dibeli juga nih. Bisa jadi dibeli. Atau enggak misalnya kayak kurban mau beli di mana, udah beli di Gupo aja juga bisa berarti ya. Bisa. Jadi selain nanti kita di setiap fase kurban itu kita ada marketplace untuk penjualan hewan kurbannya, dan di situ juga kan itu adalah hasil hewan kurban yang sudah kita gemukan. Gitu. Oke. Kalau itu kan kalau tadi mau beli mau beli dari Gupo. Nah sekarang sebaliknya nih, kalau ternyata dia juga punya nih peternakan atau punya hewan lah, hewan ternak ya. Terus kalau gitu saya titip deh, tolong jualin punya saya juga, itu bisa? Bisa. Oh bisa juga. Bisa juga. Nanti kita bisa bermitra. Oke. Jadi banyak variasinya ya. Banyak. Jadi selain bisa dititipkan, bisa menjadi yang pembelinya, bisa juga menjadi penjualnya juga. Betul. Jadi kita jadi marketplace hewan kurbannya gitu. Ini udah dari sejak November ya? Berarti sampai sekarang gimana nih so far antusiasnya? Antusiasnya cukup oke dari masyarakat. Jadi kita memang ada sedikit edukasi yang mengenai bahwa ini adalah platform beternak secara online. Jadi nggak semua orang tahu dulu nih di awal nih, perlu penjelasan lebih lanjut nih. Apa sih ini platform beternak secara online? Oh, caranya begini, how to-nya seperti ini gitu. Oh, baru nggak. Jadi dari situ mereka antusias. Oh, boleh dong saya coba nih coba 1 2 ya, sudah mulai cukup respon masyarakat sudah mulai bagus. Oke. Berarti sekarang masih dalam fase yang pertama ya berarti fase pertama, fase introduction. Oke. Iya. Biasa apa nih tantangan terbesar sebagai seorang peternak untuk bisa make sure bahwa hasilnya penggemukannya berhasil, karena kan penggemukan sama dengan return of investment-nya kan? Iya. Jadi kalau dalam peternakan itu ada beberapa faktor yang sangat menentukan. Yang pertama dari sisi pakan. Pakan itu yang memang harus kita pastikan formulasinya itu tepat. Jadi kandungan dalam nutrisinya itu tepat sehingga dia bisa menghasilkan average daily gain atau average daily growth yang optimal. Dari sisi pakan. Yang kedua dari sisi sanitasi kandang. Karena ini penting. Manajemen kandang itu harus dilihat apakah banyak, kan kalau sapi itu kan fesesnya kan di mana-mana tuh. Ya, jadi nanti itu harus berapa jam sekali itu harus dibersihkan. Jadi kadang-kadang kalau misalkan terlalu kotor pun sapi akan bisa stres di situ, dan dia nafsu makannya mengurangi nafsu makan. Yang ketiga itu adalah manajemennya itu adalah orang-orang yang memang menghandle yang ada di lokasi site tersebut. Bagaimana dia melakukan monitoring terhadap karena di kandang itu kandangnya itu bukan slot gitu, Miss Mary. Gimana? Jadi kandang koloni. Jadi istilahnya kita sebutnya adalah satu pen. Satu pen itu ada isinya 30 kandang. Jadi ini pen 1, pen 2, pen 3. Jadi satu pen itu 30 kandang. Jadi kita bentuk koloni. Nah, di situ. Jadi di sini kan otomatis kalau sapi Brahman itu dia nggak bisa. Oh ya, saya belum jelaskan ya bahwa ini adalah jenis sapinya adalah jenis sapi Brahman. Brahman cross. Apa tuh artinya? Saya nggak tahu jenis sapi. Jadi sapi ada berapa banyak? Iya. Jadi yang kita gunakan itu adalah untuk penggemukan reguler itu adalah sapi Brahman. Sapi Brahman. Brahman cross. Brahman cross itu kita import dari Australia. Ini adalah ras peranakan dari Australia India. Yang memang DNA-nya itu untuk dibuat untuk yang perkawinan silang ini menghasilkan satu DNA ras sapi yang nafsu makannya besar ya, tinggi. Oke, berarti itu keunggulan dari sapi jenis tadi ya. Kelemahannya untuk Brahman karena di Australia dia range ya, dia jarang interaksi sama manusia, jadi liar. Jadi ketika masuk ke Indonesia, dia di kapal itu dia sudah di railing. Masuk itu dia nggak dituntun karena gitu. Kan luas ya. Jadi semuanya langsung masuk gitu ke kandang, jadi barengan semuanya. Nah jadi di situ sapinya agak liar. Jadi nggak cocok kalau ini digunakan untuk kurban. Kenapa? Karena liar. Kalau kurban kan dibawa ke masjid ya. Karena satu-satu dibawa ke masjid.
Nah, ini nggak bisa. Wah, ngamuk ini. Ngamuk. Makanya kalau Brahman Cross itu, Brahman Cross kita sebutnya BX impor itu dia kandangnya koloni. Jadi dia kalau di satu-satu dia stres. Dia nggak bisa. Dia harus sama teman-temannya lah. Jadi satu koloni tadi 30 berarti ya? Iya, ada yang 30, ada yang 60. Ada yang 30, 60. Iya. Oke. Gitu. Nah, walaupun udah koloni nggak bisa jadi lebih jinak gitu? Nanti kurang lebih di bulan ketiga dia udah mulai jinak. Oke. Udah mulai jinak dia. Iya. Dia udah mulai bisa ini. Kalau awal-awal datang tuh mereka ngelihat manusia tuh takut. Wah, yang tadinya dia lagi makan tiba-tiba berhenti makannya dia langsung mundur. Semuanya. Jadi ngelihat ini siapa nih, ini seorang siapa ya? Gue nggak kenal kayak gitu. Kayak ngelihat orang tuh asing gitu. Iya. Tapi selain sapi jenis itu, apakah ada jenis lain? Ada jenis untuk yang fase kurban, kita menggunakan sapi lokal. Oke. Ya, jenisnya Bali, Madura, atau peranakan Onggol ya, sapi-sapi NTT, sapi Sumbawa. Kita gunakan yang itu. Jadi itu lebih friendly untuk dibawa ke masjid lah gitu. Iya. Yeah. Ke tempat ibadah untuk biasanya kan kalau kurban kan dipotong ya, disembelih di situ. Iya, betul. Jadi itu memang yang ditargetkan untuk kurban, setidaknya ya at least sudah pasti jinak lah. Iya. Kalau ini kan berarti tunggu tuh 3 bulan pertama dilihat udah jinak belum. Iya, Biasanya kan mungkin masih lebih liar. Iya. Ini udah lebih jenisnya aja yang berbeda. Jenisnya yang berbeda. Iya. Oh, tadi Mas Arya bilang monitornya pakai apa? IoT. IoT itu kalung. Oh, oke. Singkatan kalung, dari Internet of Things. Jadi dia yang ngebaca kondisi kayak pakai smartwatch lah kayak gitu. Iya. Berarti bisa detak jantungnya. Iya. Jadi ini bisa pergerakannya bisa kepantau. Iya. Gitu. Jadi itu tadi kita mau mencoba menyajikan Tamagotchi experience lah ke customer kita gitu, Miss Mary. Iya. Gitu. Oke. Nah, kalau dari Gupo sendiri berarti apa nih targetnya untuk tahun ini rencananya? Ya, karena kita masih prematur ya, jadi kita ingin menginformasikan kepada customer, kepada publik, kepada masyarakat bahwa kita ini adalah platform berternak secara online. Goals kita tadi adalah meningkatkan populasi hewan jenis sapi dan domba di Indonesia dengan melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan populasi hewan tadi. Jadi ini yang akan kita introduce kepada publik bahwa ini ada platform loh yang memang fokusnya untuk beternak online. Oke. Iya. Jadi buat yang tertarik bisa langsung aja. Gimana caranya? Misalnya kayak tadi nih saya jadi penasaran pengen ngecek websitenya karena bisa ngelihat langsung sapinya kan. Iya, sapinya. Jadi nanti kalau sudah beli paketnya nanti bisa dilihat di gupo.id atau di Play Store ya. Gupo Mobile di situ bisa di-download di Play Store, kemudian nanti bisa registrasi dulu, kemudian kalau mau coba experience-nya bisa starting dari yang domba dulu. Atau kalau misalkan punya willing lebih bisa ke sapi. Nah, nanti di situ setelah dibeli paketnya nanti di situ ada dashboard, dia bisa ada CCTV online 24 jam di situ. Sama kondisi suhu tubuh sapinya dan lain sebagainya. Iya. Jadi ketika sudah jadi milik kita, ya berarti kan dipasang nih dan ada sertifikatnya juga dan ada tanda bahwa ini punya saya ya. Nggak akan ketukar ya. Nggak ketukar karena tadi identitinya dari IRTEC tadi. Dari IRTEC. Iya. Yang domba sama yang sapi itu digabung dalam satu peternakan atau sebenarnya beda? Beda. Jadi kalau sapi dan domba itu kita untuk yang sapi itu ada di Jatinangor, Cikalong Wetan, kemudian di Subang. Untuk yang domba kita ada di Cilegon. Iya. Kalau domba berarti udah berapa banyak nih? Kalau domba kita inventory kita ada 100 karena ini produk baru. Dan ini baru kita kenalkan di bulan Maret ini. Oke. Oh, baru banget dong. Iya, baru banget kalau yang domba. Jadi kita akan rilis produk baru di Maret ini. Nanti akan kita perkenalkan bahwa ini adalah produk domba dengan keunggulannya ini. Ya, setidaknya yang sangat tertarik dan ingin mencoba, kalau misalnya sapi mungkin masih terlalu mahal nominalnya, ya bisa mulai dari yang domba dulu. Betul. Iya, dan juga durasinya lebih pendek ya, 3 bulan kan siklusnya. 6 bulan. 6 bulan berarti 2 kali. 2 kali. Tetap pokoknya setiap pengemukan tuh tetap 3 bulan ya berarti ya. Iya, kurang lebih sama sih. Jadi kalau untuk domba itu lebih ke arah, kan kalau sapi tadi kan 95 hari. Kalau domba lebihnya 120 harian kurang lebih.
Ya, dan ini buat siapapun juga, semua umur, ibu rumah tangga. Iya, silakan bisa coba ini, salah satu alternatif kalau punya dana nganggur nih, kenapa sih nggak coba gitu di sini gitu, coba untuk experience peternak secara online gitu. Iya kan, tadi kalau domba berapa minimumnya? 1,8 kan untuk domba kan? Iya, untuk domba 1,8 juta. Jadi sangat terjangkau lah. Sangat terjangkau. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dari Mas Arya sendiri nih, berarti apa pesan-pesan yang mungkin ingin diberikan kepada semua teman-teman yang again seperti saya bilang ya, mungkin mereka wah ini menarik sekali nih, tapi mungkin masih ada hal-hal yang apa ya, mungkin masih ada pertanyaan atau mungkin masih ada informasi lebih lengkapnya gitu, apakah bisa dikontak kemana atau mungkin apakah ada customer service-nya atau gimana? Jadi bagi teman-teman nanti yang memang penasaran, pengen tahu lebih dalam mengenai Gupo, ini bisa langsung kunjungi aja website kita di www.gupo.id. Di situ nanti ada customer service 24 jam yang nanti akan merespon pertanyaan teman-teman. Dan di situ juga sudah ada informasi mengenai FAQ-nya, kemudian kurang lebih gameplay yang nanti akan dijalankan oleh teman-teman pada saat menjadi peternak digital itu seperti apa. Ada simulasinya berarti ya? Ada simulasinya. Oke. Ada simulasinya. Di situ ada juga kita juga ada akun YouTube officialnya. Di situ bisa dicek. Nanti ada how to download, how to registernya juga ada di situ. Kalau peternakan tadi tuh apakah semuanya milik sendiri atau ada kita ada bekerja juga sama. kerjasama? Ada yang memang kita bekerja sama. Bekerja sama dengan karena kan tadi di sini kan kita masuk ke komunitas tadi, Miss Mary. Jadi komunitas peternak itu ada peternak sapi dan ada peternak domba. Jadi di situ kita di contoh di Cilegon itu kita bekerja sama dengan salah satu mitra kita, itu memang dia sudah expert di domba. Jadi di situ di kandangnya tersebut kita juga ada slot kandang yang memang kita sewa di situ. Dan itu memang khusus untuk kita. Oke, jadi memang orang-orang yang menjalani adalah orang-orang yang sudah sangat mengerti di bidangnya, ya kan? Jadi mereka yang sangat mengerti ternak, ya Mas Arya sendiri pun juga yang mengerti perhitungan returnnya dan membuat tadi kan skemanya. Iya. Kalau asuransi mirip unit link ya mungkin ya, Mas Mary ya. Jadi kan ada range ke tingkat keuntungannya berapa di situ. Iya. Hampir mirip-mirip lah. Tapi bedanya ini kita sektorial. Iya. Berarti berapa nih kan sebagai founder? Iya. Kita ada sejumlah teman-teman sih, kita initial tim kita ada 7 orang kurang lebih. Iya. Semuanya pasti punya interest. Iya, punya spesialisasi yang juga yang berbeda-beda juga masing-masing ya. Iya, sangat menarik sih. Ntar habis ini langsung ngunjungin ke websitenya. Boleh. Kalau nanti mau kunjungan ke peternakan kita juga bisa. Ke peternakan. Iya, kalau kunjungin, bisa juga ya. Oh iya, tapi kunjungin ke peternakan sih mendingan punya dulu ya supaya bisa lihat nih sapinya yang mana atau enggak dombanya yang mana. Kita ada dengan salah satu himpunan dari salah satu dana pensiun. Di perusahaan BUMN pun kemarin kita sudah ada yang kunjungan ke kandang kita. Jadi mereka pakai bus bareng-bareng sama teman-temannya, mereka lihat kunjungan ke kandang kita. Ini caranya gimana? Ini kita terbuka untuk itu. Iya. Bisa saya hadiahkan nggak sih nih? Tapi ini udah saya pindah tangankan gitu. Bisa sih caranya, ya udah tunggu aja begitu udah selesai jual, ya baru dibeli lagi. Atau nggak suruh temennya ikut beli juga lah biar barengan nih. Iya. Oke, jadi buat yang tertarik, penasaran, pengen tahu, langsung aja informasi semua lengkapnya udah ada. Mungkin bisa disebutkan lagi websitenya. Website kita di www.goopo.id. gupo.id di situ. Itu ada teman-teman bisa cari tahu di situ informasi mengenai paket usaha ternak sapi dan paket usaha ternak domba. Di situ juga ada simulasi perhitungan apabila nanti kenaikan ADG-nya mencapai 3 kategori yang tadi saya sebutkan, minimum, medium, dan maksimum. Di situ ada equivalent percentage-nya pun ada di situ penjelasannya. Iya. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, pasti ada customer service-nya, langsung tanya aja, ya kan? Langsung itu WA, chat di WA 24 jam akan kita balas di situ. Iya, menarik, sangat menarik. Sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru, sesuatu yang win-win juga. Iya, Miss Mary. Sama-sama, thank you sekali lagi. Iya, thank you. Iya, buat Mas Arya yang udah
sangat membagikan buat saya ini informasi yang sangat baru ya, untuk bisa benar-benar mengetahui secara detail oh ternyata seperti itu gitu kan, dan apalagi ini juga bukan sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang real gitu, bisa terlihat dan ada hasilnya juga ya kan, dan ada asuransinya juga. Ya, semoga informasi ini juga bisa bermanfaat buat semuanya. Jadi dicek aja websitenya, dibaca dulu, dipastikan kalian mengerti dulu, dan itu juga ada mitra-mitra kita di situ. Memang mitra-mitra kita juga yang sudah valid ya di situ ya. Jadi mitra-mitra kita juga sudah cukup dikenal juga. Mungkin dari teman-teman yang mau cari tahu, mau profiling kita, silahkan dicek di media sosial atau di internet. Betul ya. Jadi dibaca, dipahami, dimengerti ya kan sebelum mengambil keputusan. Dan saya yakin ya, thank you banget, terima kasih sekali lagi sudah memberikan lebih banyak lagi peluang untuk orang-orang yang ingin berternak tanpa ribet ya. Tinggal ngeklik, nanti hasilnya juga bisa langsung nanti dapat. Saya tunggu Miss Mary di Bandung buat di Bandung main. Di peternakan kita. Paling dekat dari Jakarta berarti Cilegon. Di Cilegon. Cilegon ya, kurang lebih sekitar 1,5 jam kali ya. Iya. 1 jam lah kurang lebih. Ntar sapinya saya warnain merah. Ini Mary Riana punya gitu ya. Gak mungkin ketukar. Oke, jadi thank you sekali lagi Mas thank you, Arya. sama-sama. Iya, dan buat infonya bisa langsung aja dicek di websitenya, dan ya semoga informasi ini juga bisa bermanfaat buat kalian semua yang menonton episode kali ini. Thank you. Oke, thank you. Sama-sama. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.